Myanmar, anggota FPI dan FUI membakar boneka Buddha. Kafe yang mengusung konsep food street ini menawarkan berbagai pilihan makanan dan minuman yang biasa dapat kita temui di jalanan ibu kota. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, resmikan Pekan Produk Kreatif Daerah. Selamat siang saudara, berjumpa lagi bersama dengan saya Biaheng Saya Talia Feng, dalam Daily News Activity. Berita pertama, ratusan aktivis Islam melakukan aksi demonstrasi di depan gedung kedutaan Myanmar. Anggota FPI mendesak agar kedutaan besar Myanmar menghentikan konflik antara kaum Muslim Rohingya. Aksi unjuk rasa dilakukan dari bundaran Hotel Indonesia hingga kedutaan Myanmar. Para pimpinan dan ormas serta lembaga Islam di Indonesia mendesak kedutaan besar Myanmar agar segera menghentikan konflik terhadap Muslim Rohingya. Selama berlangsungnya unjuk rasa, pengamanan yang dilakukan pihak kepolisian ditingkatkan di wilayah sekitar untuk mengamankan situasi. Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan dan kehidupan yang layak bagi Muslim Rohingya di Myanmar. Aksi ini kita lakukan sebagai bentuk solidaritas kita terhadap Muslim Rohingya yang mereka terusir dan teraniaya di negaranya Myanmar, dan yang mereka juga yang terdampar di berbagai pulau di Indonesia, terutama di Kepulauan Aceh Timur. Mereka juga meminta kepada masyarakat Indonesia khususnya umat Islam untuk memberikan bantuan makanan, obat-obatan, pakaian, serta biaya untuk pendidikan anak-anak Muslim Rohingya. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di depan kedutaan besar Myanmar. Terlihat di belakang saya sedang ada aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Islam. Masa melakukan aksi pembakaran boneka biksu Myanmar sebagai bentuk protes. Aksi ini sempat membuat para demonstran heboh dan akhirnya pihak kepolisian Jakarta Pusat segera menghentikan api yang mulai membesar. Ya pemirsa, dalam aksi ini mereka menuntut keadilan bagi kaum Rohingya di Myanmar. Saya Tiffany Kalapakin, Jakarta melaporkan. Kita beralih ke kasus korupsi. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengadili mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin. Dalam sidang tersebut, majelis menolak permintaan tersangka untuk diadili di Pengadilan Negeri Surabaya karena dianggap tidak beralasan. Selamat siang pemirsa, baru saja telah berakhir sidang pidana korupsi terkait kasus suap yang dilakukan oleh mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin. Pada sidang ini, tersangka mengajukan permohonan agar sidang dapat dipindahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya, mengingat banyaknya saksi di sana. Ada sekitar 300 lebih saksi yang berada di sana. Permintaan ini ditolak oleh hakim karena dianggap tidak beralasan, dan hakim juga memutuskan untuk menunda sidang selama 1 pekan ke depan. Berikut laporannya. KPK mendakwa Fuad melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dengan jumlah yang besar. Fuad diduga menerima sekitar 18 miliar dari PT Media Karya Sentosa MKS. Dakwaan kedua, Fuad Amin diduga menyamarkan hartanya pada periode 2010 sampai 2014, yaitu sejumlah 229 miliar. Dan dalam dakwaan ketiga diduga melakukan pencucian uang pada periode 2003 sampai 2010 senilai 54 miliar rupiah. Terkait kasus ini, kuasa hukum Fuad Amin menyampaikan keinginannya agar kasus mantan Bupati Bangkalan ini dapat diadili di Surabaya karena banyaknya saksi yang bermukim di daerah tersebut. Mana Pak dengan 300 saksi itu Pak? 3 liter Pak? Hah? 300 saksi. 300 saksi Pak. Saksi atau perlu 1000. Oh 1000. Ton berarti Pak ya? 1000 saksi itu. Tidak masalah. Hah? Iya kan? Ayo. Oke, makasih Pak. Oke. Jalan. Kalau 1000 saksi saya tidak salah kita. Operasinya lancar Pak. Namun permintaan ini ditolak oleh majelis hakim karena dianggap tak beralasan. Dari Jakarta, Florencia Noel Renhato Tapea, DNA melaporkan.
video porno yang diperankan oleh dua balita sempat menghebohkan dunia maya. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi, menanggapi kasus peredaran video porno ini. Kemunculan video porno yang diperankan oleh dua balita yang diduga berusia di bawah 5 tahun sempat menghebohkan dunia maya. Video rekaman berdurasi kurang lebih 4 menit dan diunggah di salah satu situs itu memperlihatkan dua bocah sedang melakukan hubungan intim, layaknya orang dewasa. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Seto Mulyadi memberikan tanggapan terkait beredarnya video porno ini. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di rumah salah satu ketua dari Komisi Perlindungan Anak, atau yang biasa kita kenal dengan nama Kak Seto. Saya akan mencoba mewawancarai beliau terkait kasus seksualitas atau pornografi yang sudah dilakukan atau sudah ada aktivitas dari perilaku anak di bawah umur. Bagaimana tanggapan dari beliau sendiri dan bagaimana tindakan harapan tindakan dari pemerintah dan juga KPAI terkait kasus ini. Tetapi mungkin juga harus disadari bersama bahwa kasus semacam ini cukup banyak terjadi. Ini kan semacam fenomena gunung es ya. Jadi yang muncul di permukaan hanya yang kebetulan terlihat atau kemudian diekspos oleh media atau media online dan sebagainya. Nah ini menunjukkan pertama kurangnya perhatian orang tua terhadap anak-anaknya, sehingga anak-anak dengan mudah bisa dieksploitasi oleh individu atau kelompok-kelompok orang-orang tertentu yang memang ingin merusak perkembangan jiwa anak. Kedua juga kurang pedulinya masyarakat di sekeliling mereka yang harusnya bisa dikendalikan oleh RT. Terkait kasus ini, peran orang tua sangat diperlukan dalam pengawasan dan memperhatikan aktivitas anak. Hingga kini kasus peredaran video porno ini sudah ditangani lebih lanjut oleh pihak berwajib dan pengunggah sudah ditangkap. Terkait kasus ini, peran orang tua sangat diperlukan dalam pengawasan dan memperhatikan aktivitas anak. Aheng Valentino, DNA, melaporkan. Saudara, akhir pekan ini tidak ada salahnya Anda mengajak keluarga beserta orang tercinta Anda untuk mengunjungi salah satu tempat makan yang ada di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tempat makan ini ternyata juga menyajikan makanan tradisional yang tidak kalah menarik. Nah, simak liputannya setelah pariwara berikut ini. Pakai mesin cuci Samsung bebas, bagaimana keseharian ibu? Waktu nyuci jongkok, sering sakit. Sejak pakai Samsung bebas, sekarang saya bisa ngucek dengan papan kejelasan dalam satu wadah. Siap buat bebas jongkok dan nggak pegel lagi dengan Samsung bebas? Pak, saya bikin long dress ya. Ketat nggak? Ketat apa longgar? Maksudnya? Mau ketat apa longgar? Mana saya tahu, dipakai juga belum. Kesel. Mentok, break dulu, pakai KitKat. Nek, kenapa sih Nenek suka minum susu Frisian Flag? Ayah, kenapa sih Nenek suka minum susu Frisian Flag? Ya, karena rasanya enak dan baik untuk kamu karena didukung keahlian peternak Belanda selama 140 tahun. Jadi umur Nenek sekarang 140 tahun. Ya, kira-kira segitu. Kamu ini. Kamu datang. Kita akan mengirimkan 5 koper ke 5 titik pertemuan. Supaya transaksi ini berhasil. Dan hanya ada 1 koper yang ada isinya. Ini koper yang ada isinya. Perhatikan koper tersebut. Nacak kopernya. Berhenti. Kurang minum menurunkan konsentrasi dan fokus.
saudara, masih bersama dengan kami dalam Daily News Activity. Tal, kamu tahu gak sih, di acara Pekan Produk Kreatif yang ada di Lapangan Banteng ada teknologi baru loh. Wah, teknologi apa tuh, Heng? Teknologi tata lepa gas. Nah, kalau kamu dan juga pemirsa penasaran, yuk kita lihat liputan yang satu ini. Pekan Produk Kreatif 2015 yang berlangsung di Lapangan Banteng diresmikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Pemukulan gong merupakan tanda bahwa Pekan Produk Kreatif Daerah 2015 telah resmi dibuka. Pada acara ini menampilkan produk-produk industri kreatif, diantaranya produk fashion, kerajinan, kuliner dalam kemasan, informasi teknologi, serta seni pertunjukan. Dari beberapa produk kreatif ada yang menarik perhatian Gubernur DKI Jakarta. Salah satunya teknologi tata lepa gas. Tata lepa gas merupakan jenis bahan bakar gas yang bercampur dengan air, berusaha memberikan keamanan bagi pengguna kendaraan bermotor, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Oke pemirsa, sekarang saya ada di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Di Lapangan Banteng ini baru saja melangsungkan acara Pekan Kreatif Daerah 2015. Baru saja Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meresmikan pembukaan acara tersebut dengan memukul gong di depan rakyat DKI Jakarta. Dan tepat di depan saya ini terdapat booth, yang salah satu booth ini merupakan salah satu daya tarik oleh Gubernur DKI Jakarta, yaitu tata lepa energi teknologi. Apakah tata lepa energi teknologi itu? Langsung saya wawancara dengan sumbernya. Oke, Bapak dengan siapa ini? Hajat Sudrajat. Oke, Bapak Hajat Sudrajat bisa ceritakan apa ini tata lepa energi teknologi? Tata lepa energi teknologi adalah sebuah perusahaan yang mengembangkan energi yang berbahan bakar dari air ya. Jadi air kita olah menjadi bahan bakar dan kemudian bahan bakar itu bisa kita manfaatkan untuk kendaraan, baik itu darat, laut ataupun genset dan sebagainya. Yang jelas bahwa bahan bakar ini adalah dari hasil mengolah air menjadi bahan bakar, karena air itu kan terdiri dari oksigen dan hidrogen, kemudian hidrogen dalam bentuk gas kita bisa bakar. Mungkin kita bisa lihat contoh misalnya untuk kita melihat bahwa sini kerjanya. Ya cara kerjanya, bahwa ini adalah alat yang disebut generator HHO. Di sini memproduksi mengolah air menjadi bahan bakar, dan ini adalah contoh bahan bakar dalam bentuk gas. Dan ini adalah gelembung-gelembung bahan bakar hidrogen dan oksigen. Nah, oleh karena itu bahan bakar, maka kita bisa coba ini kalau kita bakar terbakar, ini akan meledak ya. Ini akan meledak. Ini di tangan saya ya. Tuh. Tangan saya nggak ada saya. Tangan saya ada sebuah. Sama sekali nggak ada terasa apa-apa, karena yang terbakar itu adalah gelembung-gelembung udaranya saja. Jadi tangan atau apa tidak akan terasa apa-apa. Ini tangan, apalagi di engine. Kan tanya, Pak, nanti engine meledak kalau gitu rusak dong. Tangan saya aja enggak, ya. Dan selain kami menjadikan ini sebagai bahan bakar pada kendaraan atau engine dan sebagainya, ini juga kita bisa untuk mengelas, ya, mengelas pakai air. Come on. Oke, saya ya, silakan. Ambil gelembungnya. Jangan berikut airnya. Nah, coba ya kita bakar ya. Nah, kali lipat dari flame speednya dari bahan bakar bensin. Jadi dia lebih cepat terbakar. Flame speednya sangat tinggi sekali. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Baik. Terima kasih Pak. Ya. Oke pemirsa, sekian informasi dari Tata Lepa Energi Teknologi. Saya Edmund Kudinadi, Jakarta melaporkan. Wah, keren juga ya. Nah, dari berita teknologi, sekarang kita beralih ke berita olahraga. Nah, ngomong-ngomong nih, Heng ya. Heng itu suka olahraga apa? Kalau aku sih, Tal, aku suka olahraga basket, bola, renang. Tapi, salah satu olahraga favorit aku adalah olahraga bulu tangkis. Nah, kebetulan sekali hari ini sedang berlangsung pertandingan bulu tangkis dan kita sudah terhubung dengan rekan kita, Noel Reinhardt Hutapea. Noel, silakan laporannya. Ya, terima kasih Talia. Dapat kami laporkan secara langsung dari Tenis Indoor Senayan. Pertandingan bulu tangkis yang diselenggarakan BCA Indonesia Open Super Series Premier yang berlangsung selama 7 hari. Dan menurut jadwal yang dapat kami laporkan, pertandingan hari ini berlangsung dari pagi pukul 8.30 WIB sampai 18.50 WIB waktu Indonesia Barat. Di mana hari pertama ada sekitar 61 tim yang akan bertanding dalam 5 kategori, yaitu XD, XD, SW, SM, WD, dan MD.
qualification. Ya Thalia, dapat kita lihat langsung pertandingan yang sedang berlangsung sangat ramai dan antusias sekali. Saat tim putra Indonesia Sony Dwi Kunchoro bertanding melawan tim dari USA Satawa Pongnairat. Sementara masih banyak sejumlah nama besar pebulu tangkis Indonesia seperti Muhammad Hasan, Hendra Setiawan, Tantowi Hamad, Liliana Natsir, dan Simon dan atlet bulu tangkis lainnya. Pastikan saudara yang ada di rumah untuk hadir dalam pertandingan final yang akan ditutup pada hari Minggu tanggal 7 Juni yang bertepat di Tenis Indoor Senayan Gelora Bung Karno. Thalia, kembali ke studio. Tuh Heng, kita harus dukung atlet Indonesia yang sedang bertanding hari ini. Bener banget tuh Tal. Tal, kayaknya ini udah jam makan siang nih. Aku mau ngajak kamu makan di salah satu tempat yang sangat recommended. Wah, enak tuh. Makan di mana, Heng? Nah, kamu dan pemirsa harus melihat salah satu liputan tempat makan recommended ini. Liputan ini sekaligus menjadi penutup akhir perjumpaan kita. Saya Bia Heng. Saya Thalia Faye. Sampai jumpa. Kelapa Gading merupakan salah satu tempat tujuan terfavorit untuk menghabiskan waktu dengan teman-teman ataupun keluarga. Adanya pusat perbelanjaan dan juga banyaknya berbagai tempat-tempat makan menjadi alasan utama daerah ini menjadi destinasi favorit untuk memanjakan lidah. OTW Food Street. Inilah nama kafe yang baru-baru ini menarik perhatian banyak foodies termasuk saya. Kafe yang mengusung konsep food street ini menawarkan berbagai pilihan makanan dan minuman yang biasa dapat kita temui di jalanan ibu kota. Tetapi, rasa dan kualitasnya jauh lebih baik. Selain itu, OTW Food Street juga memiliki beberapa menu spesial, seperti Long John yang jarang dimiliki oleh tempat lain. Long John Bread. Menu satu ini merupakan salah satu menu andalan dari OTW Food Street. Ini menjadi salah satu menu yang paling banyak dipesan oleh customer. Roti ini sebenarnya hanyalah roti yang diberi isian sayur, daging, irisan daging kebab, telur dadar, dan ditambah dengan saus sambal di atasnya. Tetapi, yang membuatnya spesial dan berbeda adalah roti ini memiliki panjang yang tidak biasa, sehingga bisa disantap hingga 3 orang. Cukup menarik, bukan? Nah, yang satu ini namanya kue cubit. Jajanan tradisional ini kini memiliki cita rasa yang beraneka ragam, mulai dari red velvet, oreo, green tea, taro, dan milo, serta taburan berbagai topping yang beraneka ragam. Menu lain yang tak kalah menarik adalah es duren. Es duren yang manis bercampur coklat ini begitu lembut dan teksturnya sangat pas. Nah, sekarang pemirsa, saya mau makan dulu. Kali ini saya udah pesen beberapa makanan. Ini kita ada long chef bread, di sini ada kue cubit, ini ada es duren Ovomaltine. Saya cobain dulu ya. Oke pemirsa, tadi saya udah cobain kue cubitnya. Sekarang saya mau cobain dessert cendol Ovomaltine-nya. Enak banget, durennya berasa banget kecampur sama coklat. Cocok banget di musim panas kayak gini. Pemirsa datang ke sini dan nyobain menu-menu lainnya yang gak kalah enaknya. Sekian yang dapat saya laporkan, Sherry Nathanli dari Jakarta. Seru dan wajib dicoba, bukan? Selain makanannya enak, tempatnya yang nyaman, harga yang ditawarkan juga cukup terjangkau. Saya Sheni, DNA melaporkan dari Jakarta.
lagi nunggu anggota FPI demo lewat. Lihat muka-muka yang susah. Pekan Kreatif Daerah 2015 baru saja diresmikan oleh Basuki, Gubernur DKI Malang. Saudara, akhir pekan ini tidak ada salahnya Anda mengajak keluarga beserta orang tercinta Anda untuk menikmati salah satu tempat kuliner yang ada di daerah Jakarta Utara, Kelapa Gading. Saudara, akhir pekan ini tidak ada salahnya Anda mengunjungi salah satu tempat favorit yang ada di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara ini. Kayaknya ini udah jam makan siang nih. Aku ngajak kamu makan di masakan yang sangat recommended. Saudara, akhir pekan ini tidak ada salahnya Anda mengajak keluarga serta orang tercinta Anda untuk mengunjungi salah satu tempat makanan favorit yang ada di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tempat makan ini ternyata juga menyajikan jajanan tradisional yang gak kalah unik. Terima kasih saudara, masih bersama dengan kami dalam Terima kasih saudara, masih bersama dengan kami dalam Daily News Activity. Nah, kamu tahu gak sih, di acara Pekan Produk Kreatif yang ada di Lapan Banteng ada teknologi baru loh. Wah, teknologi apa tuh, Neng? Teknologi energi tertarik gas. Nah, kalau kamu dan juga pemirsa di rumah, baik, berita kedua datang dari Jakarta. Apaan tuh, Heng? Halo Jakarta, ibu kota negara kita. Halo Jakarta, ibu